Bismillahirrahmanirrahim. Kan di dalam kitab yang selanjutnya ini, setelah selesai membahas berbagai hukum syar'i, yang sebelumnya, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain sebagainya, ini sudah dibahas hukum-hukum ini. Tetapi kenapa yang disebutkan di dalam kitab ini, Kitabul Ahkam, maka Imam Bukhari menyebutkan banyak perkara yang ternyata berkaitan dengan perkara akidah. Ini bukan membahas rincian perkara hukum-hukum syar'i, akan tetapi berkaitan dengan prinsip manhaj dan akidah. Masya Allah. Juga berkaitan dengan perkara yang harus diyakini, harus diketahui oleh setiap muslim, berkaitan dengan para pemimpin, kewajiban rakyat terhadap pemimpin. Masya Allah. Dan ini perkara yang sesungguhnya sudah masuk kepada ranah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Imam Bukhari menyebutkan kitab ini di bagian terakhir. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Demikian juga apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang dipimpin oleh rakyat. Ini nanti akan disebutkan permasalahan ini di dalam kitab yang akan kita bahas. Dan Masya Allah banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari Kitabul Ahkam, khususnya di akhir zaman seperti sekarang ini, di mana banyak terjadi fitnah. Dan ini bagian dari apa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan Rasulullah SAW. Tanda yang pertama kali disebutkan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, di antara tanda hari kiamat adalah dicabutnya hukum ahkam. Maksudnya hukum-hukum syar'i banyak yang ditinggalkan. Yang pertama kali adalah hukum-hukum perkara-perkara pidana, hukum potong tangan, hukum rajam. Ini termasuk yang diangkat dari umat ini. Yang terakhir adalah sholat. Hukum sholat, artinya pengetahuan tentang manusia tentang sholat, ini yang terakhir kali diangkat. Kewajiban sholat, sampai sekarang seluruh kaum muslimin mengetahui kewajiban sholat ini. Tetapi banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui kewajiban yang lain selain sholat. Lebih duluan dicabut pengetahuan dan juga pelaksanaan hukum-hukum syar'i ini. Makanya kita tidak mendapati di mayoritas atau di seluruh dunia, kecuali di beberapa tempat seperti di Saudi yang masih menerapkan hukum-hukum syar'i ini. Tapi di tempat yang lainnya sudah nggak diterapkan. Potong tangan, rajam, mana diterapkan? Ya, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana dan perdata yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk hukum waris yang sudah mulai jarang diterapkan. Nah, ini yang berkaitan dengan permasalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab penguasa. Ini yang sesungguhnya pertama kali dicabut dari umat ini. Dan ini yang akan dibicarakan, salah satunya adalah berkaitan dengan hal ini. Disebutkan yang pertama kali oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab yang pertama dari Kitabul Ahkam, yaitu bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum.
dan ulil amri di antara kalian. Terjemahnya ulil amri ini apa? Kalau secara bahasa, ulil amri yang punya amr, perintah. Dan yang paling dekat terjemahannya pemerintah. Karena pemerintah yang punya apa? Kuasa, punya perintah. Punya perintah, di mana perintah dan larangannya ini diberlakukan, ditaati. Nah, ini yang dirojehkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam syarah beliau Fathul Bari, bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala juga demikian. Beliau merojehkan isyarat dari Imam Bukhari ketika menyebutkan pertama kali ayat ini, dan juga bab-bab yang berkaitan dengan hal ini setelahnya, memberi isyarat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini isyarat dari Imam Bukhari rahimahullah taala bahwa pentarjihan, pemilihan pendapat yang ada di kalangan para ulama dari ayat ini, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa, kepada pemerintah. Nih, kepada pemerintah. Fi ta'atil umara. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau ketika meneliti dan mensyarah hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, dan isyarat dari beliau Imam Bukhari rahimahullah taala dalam bab ini, bahwa ayat ini sebenarnya lebih mengarah kepada ketaatan penguasa, ketaatan umara, ulul amri. Nah, ini mempunyai satu makna, dan ini berbeda dengan yang dikatakan oleh sebagian penafsir ayat ini, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan ketaatan, kewajiban taat kepada ulama. Karena memang ada sebagian ulama juga yang menafsirkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini adalah ulama. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan bahwa ini isyarat ayat ini kepada tarjih Imam Bukhari, bahwa yang dimaksudkan ulil amri adalah umara, sesuai dengan makna bahasa ulil amri. Ulil amri penguasa, artinya pemerintah. Nah, ini yang disebut ulil amri, yang mempunyai perintah, nah, ini, yaitu seorang amir atau seorang imam, seorang khalifah, seorang penguasa di antara kalian. Nah, ini. Dan Imam Tabari juga demikian. Imam Tabari rahimahullah taala juga merajihkan sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang ayat ini dalam surat An-Nisa ketika Ibnu Uyainah rahimahullah taala bertanya kepada Zaid bin Aslam tentang ayat ini, maka Ibnu Uyainah mendapatkan jawaban dari Zaid bin Aslam di Madinah, dan tidak ada seorang pun di Madinah yang mempunyai keilmuan tentang tafsir setelah Muhammad bin Ka'ab yang memiliki ilmu tafsir seperti halnya Zaid bin Aslam pada waktu itu. Ini Ibnu Uyainah bertanya kepada Zaid bin Aslam tentang ayat ini, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri di antara kalian ini? Maka kata Zaid bin Aslam, baca sebelumnya. Ayat ini konteksnya adalah berkaitan dengan penguasa. Ini berkaitan dengan penguasa. Disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Zaid bin Aslam, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
sungguhnya Allah memerintahkan kalian antu'addul amanati ila ahliha, agar menunaikan amanah kepada ahliha, kepada yang ahli, kepada yang memiliki amanah, yang memiliki wewenang terhadap amanah itu, yang memiliki hak terhadap amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian menghukum, menegakkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaknya kalian menghukumi dengan adil, menghukumi atau menghakimi dengan adil. Maka Zaid bin Aslam berkata, ayat ini, ayat yang sebelum atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum, ini berkaitan dengan wulah, dengan penguasa. Ayat ini berkaitan dengan penguasa. Nah, disebutkan kenapa tidak diulangi atiu ulil amri minkum? Kenapa hanya disebutkan atiullah wa atiur rasul? Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Maka disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga bahwa ada titik poin penting dalam ayat ini. Kenapa tidak diulangi kata-kata atiullah, kata-kata atiu? Kenapa hanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul yang diulangi? Kalau seandainya semuanya disebutkan tanpa diulangi, atiullah wa rasul wa ulil amri minkum, bisa, maknanya juga sama. Tetapi kenapa yang diulangi atiullah kemudian diulangi wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, tapi yang ketiga wa ulil amri tidak disebutkan lagi wa ulil amri minkum, tidak disebutkan wa atiu ulil amri minkum. Kenapa demikian? Karena taklif, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar. Artinya ketaatannya 100%, tidak ada syarat. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul mutlak sifatnya, tidak ada batasan. Artinya tidak ada syarat, tetapi hukumnya hukum mutlak. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hukumnya mutlak, tidak boleh menyelisihi sama sekali. Meskipun kelihatannya bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hawa nafsu, bertentangan dengan kayaknya kok nggak pas, nggak adil. Menurut akal pikiran manusia ini tidak adil perintah ini. Perintah potong tangan, kejam, perintah rajam. Ini perintah yang kalau kita mengikuti perkataan manusia sekarang ini, dan ini adalah yang digembor-gemborkan oleh kaum kufar, yang mereka menuduh Islam ini agama yang keras, agama yang kejam. Mereka menyinggung permasalahan rajam, potong tangan. Ini hukum yang kejam, hukum yang tidak adil atau tidak proporsional. Kenapa rajam ini hukum yang luar biasa? Karena namanya rajam itu adalah seseorang dilempari batu sampai mati, itu namanya rajam. Dilempari batu sampai mati. Nah, ini artinya tersiksa. Orang yang melakukan perbuatan zina, muhsan, orang yang muhsan, yang sudah menikah atau yang pernah menikah, ketika berzina maka dia dirajam, laki ataupun perempuan. Maka ini adalah hukum yang disebutkan ini di dalam Al-Quran, yang pernah di dalam Al-Quran, meskipun sudah dihapus lafadznya, tetapi hukum rajam ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Dan ini adalah hukum Islam, dan tidaklah hukum Islam hukum yang kejam, tetapi ini adalah hukum yang adil. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Kita harus meyakini bahwa hukum ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasul yang berlaku sampai hari kiamat. Yang wajib kita yakini, ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala
yang paling adil terhadap pelaku zina yang muhsan. Lah apa kita terapkan saja? Ini kalau kita melihat orang yang zina kemudian kita rajam sendiri ya. Ini karena pemerintah tidak melaksanakan perintah ini. Maka ini yang harus kita pahami. Perintah untuk merajam yang wajib melaksanakan adalah penguasa. Yang wajib bagi rakyat meyakini bahwa inilah yang harus dia diyakini kebenarannya sebagai hukum Allah dan Rasulnya, dan ditaati. Dan ditaati artinya diyakini inilah hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diganti dengan hukum yang lain. Tidak ada yang lebih adil daripada hukum rajam. Ini keyakinan seorang mukmin. Keyakinan seorang mukmin, tidak boleh seorang mukmin meyakini oh ini sudah nggak relevan, oh ini hukum sudah nggak bisa dipraktekkan, tidak bisa diterapkan untuk zaman sekarang ini, sudah nggak berlaku dan sebagainya. Kalau kita meyakini ini, maka ini sudah keluar dari Islam, keyakinan yang sudah mengeluarkan dari apa? Dari Islam. Tetapi yang wajib menerapkan ini adalah penguasa. Maka tugas penguasa, beban wewenang penguasa ini berat. Makanya nggak usah rebutan kekuasaannya. Ini karena tanggung jawabnya besar. Kewajiban untuk menerapkan hal ini sangat berat. Ini tantangannya sangat berat, apalagi di zaman sekarang ini. Sehingga seseorang muslim mukmin dia mempunyai kewajiban meyakini bahwa ini hukum Allah yang tidak ada bandingannya dari hukum manusia, tidak ada penggantinya, tidak ada pengganti dari hukum rajam, hukum potong tangan. Hukum potong tangan hukum yang adil bagi pencuri. Yang menentang ataukah yang mengatakan tidak adil karena nggak tahu rincian hukum potong tangan ini. Tidak setiap hukum orang yang mencuri langsung dipotong tangan. Ini bukan hukum Islam. Hukum Islam ini orang yang mencuri tetapi ada nisabnya. Yang dipotong tangan ini adalah orang yang mencuri setengah atau 1 dinar, yang nilainya sudah setengah atau 1 dinar. Apa 1 dinar? 1 dinar ini uang emas yang kalau dikeruskan dengan rupiah 4/4 gram 1 dinar. Berapa? Ini kalau seandainya setengah dinar saja maka sudah 2 jutaan kalau sekarang. Maka orang yang mencuri nilainya sudah di atas 2 juta atau 1 dinar yaitu 4 juta sekian, 4/4 gram. Kalau seandainya kita anggap sekarang 1 gram emas mendekati 1 juta, maka 4 jutaan. Nah, kalau seandainya orang mencuri sesuatu yang nilainya 1 dinar atau setengah dinar ini, maka baru dipotong. Itu pun juga dalam penerapannya ini tidak setiap orang yang menerapkan adalah penguasa, dipotong tangan ini. Subhanallah. Maka ini yang harus diketahui rinciannya ini. Jadi tidak setiap orang pun juga langsung diterapkan di sidang dulu, kemudian bahkan pembahasan tentang masalah potong tangan. Apakah setiap yang mencuri di atas nisab langsung dipotong? Nah, tidak juga demikian. Tetapi ada proses. Bahkan bisa jadi ketika seseorang mencuri karena seseorang itu kelaparan, dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi paceklik atau sesuatu yang darurat, maka hukum darurat ini tidaklah diterapkan hukum potong tangan ketika kondisi dalam keadaan orang-orang membutuhkan untuk makan, apalagi kalau makanan saja yang dicuri, maka ini bukan potong tangan. Atau pencuri sandal. Nah, ada yang menentang hukum potong tangan ini. Mosok orang curi sandal dengan koruptor ini beda apa? Sama-sama dipotong tangan. Ini subhanallah. Lah kalau koruptor bagaimana? Ini koruptor ini bukan sebenarnya lebih parah daripada pencurian. Ini perbuatan termasuk ifsad, dan ifsad itu hukumannya bisa beragam, sampai hukuman mati pun juga bisa. Ini makanya perbuatan ifsad,
termasuk koruptor, narkoba dan yang lain sebagainya. Ini hukumnya lebih berat. Nah, ini perampokan. Ini lebih berat. Perampokan bukan mencuri, tapi lebih parah daripada apa? Pencurian. Nah, ini merampok ini lebih parah daripada mencuri. Dan ini perbuatan ifsad, yufsiduna fil ardh. Makanya Rasulullah SAW ketika ada kaum Uraniyin namanya, kaum Uraniyun atau mereka karena berasal dari Urainah, mereka ini datang kepada Rasulullah SAW, beberapa orang, satu kelompok datang ke Madinah. Ternyata mereka di satu tempat mengalami sakit mereka semuanya, demam Madinah, sakit perut atau sakit mereka ini kemudian diberikan atau dikirimkan oleh Rasulullah onta dengan penggembala dari budaknya Rasulullah SAW, penggembala onta. Kemudian diutuslah beberapa onta bersama penggembala ini. Kemudian ternyata setelah itu mereka diperintahkan Rasulullah untuk meminum air kencing unta dan juga susu unta. Jadi air kencing unta itu apa? Nah, obat. Bisa untuk obat penyakit. Masya Allah. Nah ini, sehingga akhirnya sampai mereka sembuh, dikasih kencing unta. Najis atau enggak ini? Najis atau bukan? Kencing unta. Kencing unta najis atau bukan? Bukan, tidak najis. Bahkan disebutkan oleh para ahli, ini seperti air biasa, tetapi lebih bagus daripada air minum biasa. Masya Allah. Bahkan menjadi obat, bisa obat kuat juga. Nah akhirnya sembuhlah, intinya apa? Orang ini ternyata setelah sembuh, penggembalanya dibunuh, bahkan dimutilasi. Disebutkan dalam surat riwayat dimutilasi, matanya bahkan dicongkel. Ontanya dibawa lari. Ontanya dibawa lari. Subhanallah. Sudah, akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk mengejar mereka, dan mereka dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dikisos. Bukan hanya kisos, karena mereka ini sudah melakukan perbuatan bukan hanya mencuri, bukan hanya membunuh, bahkan memutilasi, sampai akhirnya mereka juga membuat kerusakan berupa membawa ontanya tadi. Maka mereka dihukum oleh Rasulullah, ditetapkan, dan ini adalah juga wahyu. Ini lebih berat daripada rajam yang tadi disebutkan. Hukuman paling berat yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu orang yang mencuri atau mengambil tadi, membunuh dan mengambil unta, dihukumi mereka itu dipotong tangan dan kakinya. Dipotong tangan dan kakinya, dicongkel matanya, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap penggembala ini. Kemudian mereka ditaruh di padang pasir sampai mati. Ini sampai mati. Jadi kehausan, dalam keadaan dipotong tangan dan kakinya, ini matanya, sehingga tidak bisa melihat di tengah padang pasir. Subhanallah. Ini yang luar biasa. Maka ini dan ini semuanya bukanlah dikatakan sebagai hukum yang kejam, tapi itulah yang adil. Hukum kisos. Hukum kisos ini hukum yang adil. Membunuh, dibunuh. Membunuh, dibunuh. Tidak seperti sekarang ini banyak diterapkan di berbagai negeri, berbagai negara. Orang yang membunuh sekian orang, cuma dipenjara, nanti dibebaskan. Entah mungkin seumur hidup ataukah seberapa lama, akhirnya dibebaskan. Subhanallah. Nah, ini juga yang menjadi manusia lebih gampang untuk melakukan perbuatan kejahatan. Ketika tidak diterapkan hukum apa? Hukum-hukum kisos, hukum rajam, perzinaan merajalela.
hukum potong tangan, pencurian dan sebagainya merajalela. Sehingga tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Islam. Ini harus menjadi keyakinan. Tetapi untuk menerapkan maka ini bukan bagian dan bukan wewenang manusia semua orang. Tapi penguasa yang wajib melakukannya. Ini, Masya Allah. Nah, lalu kemudian apakah dia nggak berontak saja kepada penguasa yang tidak menerapkan hukum apa? Hukum Islam ini. Nah inilah yang juga akan dibahas dalam Kitabul Ahkam ini. Makanya ini menjadi perkara akidah. Perkara akidah, di mana kaum muslimin atau rakyat dilarang untuk memberontak, dan ini keyakinan. Ini keyakinan Ahlussunnah. Meskipun penguasanya, meskipun pemerintahnya, mereka tidak menerapkan hukum Islam. Kalau Khawarij langsung dihukumi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dikafirkan. Tetapi Ahlussunnah ini tidaklah meyakini penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam ini kafir, tidak. Tetapi mereka ini fasik. Mereka tidak melaksanakan hukum Islam adalah kefasikan. Tidak langsung dihukumi apa? Kafir. Tetapi orang yang dia bukan penguasa, tetapi dia meyakini bahwa hukum rajam, hukum potong tangan dan yang lain sebagainya ini sudah tidak relevan, atau hukum yang tidak adil, hukum yang kejam, ini bisa menyebabkan dia keluar dari Islam meskipun dia bukan penguasa. Meskipun dia bukan penguasa, tetapi keyakinannya ini. Makanya ini penting untuk kita ketahui. Nah, jadi ini. Nah, kenapa tidak disebutkan ulil amri ini ketaatan secara mutlak? Karena ketaatan kepada penguasa adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf, ketahanan dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Adapun jika perintah penguasa bertentangan dengan syariat, maka tidak wajib ditaati, bahkan tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Jadi perintah penguasa terhadap seseorang dalam perkara yang dia menyelisih syariat, dilarang sholat. Dilarang apa? Sholat. Maka jika larangan sholat tersebut menyebabkan dia meninggalkan perintah yang wajib, yang wajib dilaksanakan pada saat itu juga, ini kewajiban sholat, keluar dari waktunya dan yang lain sebagainya, maka ini yang tidak wajib ditaati. Ini perintah-perintah yang menyelisihi syariat, atau dia melanggar larangan Allah dan Rasulnya, melanggar larangan atau yang haram. Pemerintah, penguasa memerintahkan yang haram kepada seseorang, maka ini yang tidak wajib dia apa? Tidak wajib ditaati. Tetapi bagaimana dengan orang yang diperintahkan berbuat maksiat atau melanggar hukum Allah? Maka dia tidak boleh, ketika meskipun dia tidak taat kepada penguasa, tetapi dia tidak boleh memberontak. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wala tanzi'u yadan an ta'ah. Jangan kalian itu mencabut ketaatan. Nah, ini ketaatan kepada penguasa. Jadi ketaatan, kalau pemerintah memerintahkan ada beberapa perkara, 5 perkara, 1 perkara bertentangan dengan syariat, maka yang 4 ini tidak bertentangan dengan syariat. Yang 4 ini wajib diperintah, wajib dilaksanakan. Yang 1 tidak wajib dilaksanakan. Yang 1 tidak dilaksanakan, bahkan tidak boleh. Yang 4 harus dilaksanakan. Nah, ini. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah penguasa, kewajiban terhadap penguasa. Sehingga tidak kemudian ketika penguasa ada perintahnya yang tidak wajib ditaati, tidak berarti semua perintah penguasa ini tidak wajib ditaati. Perintah misalnya berkaitan dengan lalu lintas, wajib punya SIM, wajib pakai helm, wajib taat lalu lintas. Nah, ini
tetap wajib ditaati. Kenapa? Tidak bertentangan dengan syariat, bahkan selaras dengan syariat. Ini selaras dengan syariat. Kenapa? Karena diantara tujuan diadakannya aturan-aturan ini untuk menjaga keamanan, pengendara dan juga yang berjalan kaki. Nah, ini tujuannya ini. Ada rambu-rambu. Tujuannya untuk apa? Untuk keamanan. Jangan sampai terjadi kecelakaan, mengurangi kecelakaan. Seandainya diterapkan semua hal yang berkaitan dengan aturan lalu lintas ini, sangat sedikit atau meminimalkan terjadinya kecelakaan dan berbagai kejadian lalu lintas. Maka ini wajib ditaati. Nah ini. Baik. Masya Allah. Hadisnya kita belum baca ini. Ya. Tapi ini adalah muqaddimah yang penting agar kita betul-betul memahami i'tiqad Ahlus Sunnah berkaitan dengan kewajiban terhadap penguasa, ketaatan, termasuk kewajiban-kewajipan penguasa disebutkan di dalam kitab ini, di dalam Kitabul Ahkam. Apa saja kewajiban penguasa, pemimpin, apa saja kewajiban rakyat. Nah, ini kewajiban rakyat, dan insya Allah akan kita bacakan dalam pembahasan yang akan datang. Semoga bisa diikuti, dan silahkan diadakan kitab Sahih Bukhari, baik itu fotokopi ataukah masing-masing membeli sendiri, dan itu lebih baik kalau seandainya bisa membawa kitab Sahih Bukhari. Insya Allah harganya tidaklah lebih mahal dari HP. Kita semuanya punya HP, insya Allah ya. Dan ini insya Allah harganya 100 sekian lah kalau kita mau membeli membeli Sahih Bukhari, dengan harga yang berbeda-beda masing-masing cetakan, tapi antara 100.000 200.000 itu sudah bisa. Nah, ini apalagi kalau mau yang lebih murah juga ada toko-toko kitab Sahih Bukhari, kitab kuning. Berapa harganya kitab kuning Sahih Bukhari? Ada 20.000 mungkin ya. Nah, ini sekian. Jadi kalau kita pengen, ya sudah, kita mampunya beli Sahih Bukhari yang 20.000 di toko toko kitab kuning, di Beirut ya, pokoknya di kota kuning, di Kediri juga banyak kitab kuning ya. Ini di sekitar pondok-pondok pesantren yang ada di Kediri ini banyak. Insya Allah Sahih Bukhari juga ada. Ya, ini. Jadi insya Allah Sahih Bukhari banyak beredar di pasaran. Mau beli yang murah juga ada. Nah, ini insya Allah sama. Insya Allah sama. Mayoritas atau perbedaannya hanyalah cetakannya saja. Tapi insya Allah hadis-hadisnya insya Allah sama semuanya. Baik. Perbedaannya sedikit. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.